Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan bahasan terkait sistem LTI waktu diskrit. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah membahas secara umum tentang respon sistem LTI. Kita ingat bahwa respon sistem LTI itu ternyata merupakan jumlah konvolusi antara input dan respons impuls, atau sebaliknya ya, jumlah konvolusi antara impuls dan respon input. Karena kan berlaku pada konvolusi ya, berlaku sifat komutatif. Nah, kali ini kita akan lihat secara khusus ya tentang respon step. Artinya bagaimana kalau sistem LTI itu inputnya berupa sinyal step satuan ya. Di respon step ya, adalah output ya, output sistem LTI jika inputnya sinyal step satuan ya. Jadi sebenarnya baik waktu kontinu maupun waktu diskrit ya, ini pengertiannya serupa ya. Kita juga sudah pernah bahas tentang respon step untuk sistem LTI waktu kontinu. Jadi sama saja, jadi respon step itu adalah output dari sistem LTI, baik waktu kontinu maupun waktu diskrit, dalam hal ini, seandainya inputnya berupa sinyal step satuan. Jadi kalau saya gambarkan dalam diagram blok, ya, ada sistem LTI, di mana dinyatakan karakteristiknya oleh respon impuls HN. Jadi kalau inputnya UN, ini sinyal step untuk waktu diskrit, maka outputnya disebut dengan respons step dan ditulis SN. Dan hubungannya dengan respon impuls tentu saja kita bisa dapati dari definisi jumlah konvolusi ya. Bisa UN konvolusi HN atau HN konvolusi UN. Namun karena HN ini bisa secara umum ya, sementara UN kita sudah tahu bahwa ini nilainya 1 untuk N lebih besar atau sama dengan 0 ya. Maka kita tuliskan secara umum ini konvolusinya adalah HN konvolusi UN. Dan ini artinya sama saja dengan sigma HK gitu kan ya, kali HN min K. Di mana K-nya mulai dari min tahingga sampai tahingga. Nah, ingat bahwa perkalian antara maaf ini bukan H, ini U ya. Oke, HK kali UN min K. Nah, perkalian antara HK dan UN min K ini kan diperoleh dengan cara apa? Dengan mencerminkan dulu UN, ya. Kemudian N digeser dari min tahingga sampai harga N tertentu. Jadi UN min K ini ya nilainya itu kan 1 untuk K ya kurang dari atau sama dengan N ya. Jadi UN yang dicerminkan ya atau UK yang dicerminkan ya. Jadi ini nilainya 1 ya. Jadi U S UN min K ini nilainya adalah 1 kalau K kurang dari atau sama dengan N dan 0 untuk lainnya, gitu kan ya? Untuk K lebih besar daripada apa? K lebih besar daripada N. Nah, maka hasil kali dari HK dan UN min K, ya, yang ada hasil kalinya adalah untuk apa? Untuk K yang kurang dari atau sama dengan N.
Sehingga ungkapan ini, ya, Sn ini menjadi bisa kita tulis sama dengan sigma, di mana K-nya hanya berlaku dari min hingga atau yang kurang dari N sampai N gitu. Dari H K. Ya. Jadi kita ganti UN min K-nya sama dengan 1 ya. Jadi kalau dikali aja tinggal HK-nya saja. Dan ungkapan sigma ini kan sama saja dengan artinya ini kan penjumlahan HK dengan K dari min hingga sampai hingga. Jadi dijumlahkan ya, panjang sekali saya terus pakai titik-titik. Nanti akan ada suku-suku H-1 misalnya. Ada suku dijumlahkan dengan H pada saat 0 K-nya, dijumlahkan dengan H pada saat K-nya 1, dan seterusnya. Ada H N-1 dan terakhir adalah HN. Kemudian, nah dari sini kalau seandainya ini kemudian digeser satu satuan ya ke kanan, kita akan dapatkan Sn-1 ya. Jadi digeser satu satuan, kita ganti saja n-nya dengan apa? N-1, maka nanti akan suku-sukunya menjadi ya tetap akan ada suku H-1, kemudian H0 ya, kemudian H1, dan nah, terakhirnya adalah apa? HN-1 ya. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa yang membedakan antara Sn dengan Sn-1 adalah kalau dilihat dari suku-sukunya kan HN ya. Ini HN ini ya. Jadi kalau kita kurangkan Sn dikurangi Sn-1, ini akan hilang semua suku-suku ini nih. Yang tersisa adalah apa? HN. Jadi kita peroleh dari sini ya. Jadi jika Sn dikurangi ya, Sn-1 diperoleh ya, bahwa HN itu ternyata berhubungan dengan respon step ini ya, yakni Sn dikurangi dengan Sn-1. Oke. Jadi ternyata bahwa respon impuls berhubungan dengan respon step ya, sama dengan beda atau selisih ini ya, selisih respon step antara respon step sebelum tergeser dan sesudah tergeser ini satu satuan ya. Jadi itulah hubungan antara apa? Respon step dan impuls. Jadi seandainya kita tahu respons impuls dari satu sistem ya, LT waktu diskrit, maka kita bisa dapatkan respons stepnya dengan melihat persamaan beda ini ya, ini namanya persamaan beda ya. Atau sebaliknya, kalau kita tahu respons stepnya, kita bisa tahu respons impulsnya. Sebagai contoh, sistem LTI waktu diskrit memiliki respon step ya, Sn sama dengan 1/3 pangkat N UN. Dan tentukan respons impuls sistem tersebut. Oke ya, jadi kita sudah diberi informasi Sn sama dengan 1/3 pangkat N UN. Kita ingin lihat
bagaimana respons impuls sistem tersebut. Oke. Respon impuls, karena sudah tahu S-nya, kita gunakan rumus ini ya. Jadi S N dikurangi dengan S N min 1. Dari persamaan ini kita dapatkan kan Sn-nya adalah 1/3 pangkat N UN. Maka Sn min 1, berarti kan tinggal kita geser, tinggal kita ganti N-nya dengan N min 1 ya. Berarti 1/3 pangkat N min 1 UN min 1. Maka berarti kita dapatkan Hn adalah Sn dikurangi dengan Sn min 1 ya. Berarti sama dengan 1/3 pangkat N UN dikurang 1/3 pangkat N min 1 UN min 1. Nah, kita bisa nyatakan ini menjadi, nah, supaya sama ini ya, ini kan UN, ini UN min 1, kita bisa jadikan semuanya misalkan UN ya. Maka yang ini kita ganti nih, UN min 1-nya ya. Ada kaitan atau ada hubungan antara UN dengan UN min 1. Kalau kita mengingat, saya gambarkan ya, kita punya misalkan ini UN, ini N, maka UN itu kan grafiknya atau gambar sinyalnya adalah mulai dari N sama dengan 0, tingginya 1 ya, tingginya 1, N sama dengan 1, N sama dengan 2, tingginya semuanya 1, N sama dengan 3, tingginya 1, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian UN min 1 adalah sinyal UN yang digeser sejauh 1 satuan. Berarti mulainya dari sini nih, dari N sama dengan 1. Nilainya 1. Dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa selisih antara UN dan UN min 1 ya. Jadi UN dikurangi dengan UN min 1 tidak lain adalah apa? Coba kalau dikurangi, maka ini 1 dikurangi 0. Yang ini semuanya akan hilang nih, jadi 0 kan ya. 1 dikurangi 1. Sehingga yang tersisa adalah ini saja 1. Dan ini tidak lain apa? Ini adalah tidak lain delta N. Ya. Ini tidak lain adalah delta N. Nilainya 1 pada saat N sama dengan 0. Ya. Jadi UN min 1 berarti bisa diganti oleh apa? Oleh UN dikurangi dengan delta N. Maka kita bisa tuliskan ya. Kita bisa dapatkan bahwa HN itu sama dengan 1/3 pangkat N dikali UN, kemudian dikurangi. Nah, ini bisa diganti pangkat N juga. Ini kan sama aja dengan 1/3 pangkat N min 1 sama dengan 1/3 pangkat N dikali 1/3 pangkat min 1.
Jadi buat kita tulis 1/3 pangkat min 1 kali 1/3 pangkat n, gitu kan ya, yang ini. Dan UN min 1 kita ganti juga dengan ini, UN dikurangi delta n, ya. UN dikurangi dengan delta n. Sehingga kita bisa dapatkan sama dengan 1/3 pangkat n UN dikurangi, nah ini kan 1/3 pangkat min 1 sama saja dengan apa? 3, gitu kan ya? Oke. Jadi sama dengan 1 dibagi 1/3 ya. Ini 3. Ini dikalikan dengan 1/3 pangkat n. Oke. Kalikan dengan ini nih, UN ya. Berarti UN gitu. Lalu yang ini kalikan dengan ini berarti jadi plus ya. Plus, ini tetap sama aja dengan 3 dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 1/3 pangkat n delta n. Nah, ini berarti bisa kita lihat 1/3 pangkat NUN dikurangi 3 kali 1/3 pangkat NUN. Berarti sama dengan, kalau dikeluarkan jadi 1/3 pangkat N UN, gitu kan ya. Dalam kurung ya ini kan, ini berarti 1, yang ini apa? 3, gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian yang ini, 3 dikali 1/3 pangkat N, kalau dikalikan dengan delta N, ini sama saja dengan yang tersisa, ya ini untuk N sama dengan 0. Ya. Berarti 3 dikalikan dengan 1 delta N. Berarti 3 delta N. Ya, jadi sifat dari apa? Dari impuls kalau dikalikan dengan satu fungsi ya. Nanti saya tuliskan lah ya. Itu sama saja dengan apa namanya? Nilai ini untuk n sama dengan 0 ya. Jadi 3 delta n. Berarti dari sini kita dapatkan 3 deltanya saya tuliskan di depan, 3 delta n. Ini berarti ini kan 1 min 3 berarti minus 2 ya. Minus 2 dikali 1/3 pangkat n UN. Inilah respons impulsnya ya. Oke, jadi catatan yang ini nih terkait dengan apa? Hasil kali dengan ini, bahwa sifat dari sifat dari impuls ya. Jadi kalau ada fungsi xn dikalikan dengan delta n, itu sama dengan x0 dikalikan dengan delta n. Ya. Jadi kalau saya ingatkan kembali lah, sebetulnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya sinyal xn sebarang gitu kan ya, xn sebarang, kemudian kita punya sinyal delta ya. Oke, ini misalkan ini adalah sinyal xn, ini adalah delta n. Kalau ini misalkan xn-nya sebarang ya, begini dari sinilah beberapa gitu. Mungkin begini ya. Dan delta n kan hanya di sini saja nih. Untuk n sama dengan 0 ya. Coba kalau kita kalikan, maka yang di sebelah kiri 0, ini dikalikan dengan ini 0 kan ya. Ini meskipun di tingginya ada ya, tapi dikalikan dengan 0 adalah 0.
Kemudian demikian pula yang di sebelah kanan, N sama dengan 0, untuk N yang positif. Ini meskipun ada di sini nilai XN-nya, tapi di sini kan 0. Delta N itu hanya 1 kalau N sama dengan 1. Sehingga yang ada hasilnya adalah X pada saat N-nya sama dengan 0, kan ya? Pada saat 0 kan ini, dikalikan dengan ini kan dikalikan dengan 1. Jadi berapapun tinggi ini, kalikan dengan ini, ya hasilnya tinggi ini juga. Atau tidak lain adalah X0, kan ya? Sehingga 3 dikalikan sepertiga pangkat N kali delta N, ya, itu sama dengan, ini ganti dengan 0, gitu kan ya? Berarti 3 dikali 1 dikali delta N. Ya. Oke, ya. Jadi ini adalah kaitan antara response step dan response impulse. Respon impuls ternyata merupakan beda dari respon step yang tergeser satu dengan sebelum tergeser, ya. Baik. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.